Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita yang membahas tentang kitab Khut Aqidatak pada pertemuan yang kelima insyaallah taala. Sebelumnya kita sudah membahas tentang anwa'ut tauhid wa fawaiduh ya. Kita sudah sampai pada pertanyaan ke-6 sudah kita bahas ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang rasul? Jawabnya adalah untuk mentauhidkan Allah, menyerukan umat agar umat mentauhidkan Allah, berdakwah kepada umat agar umat bertauhid ya, dan melarang umat untuk berbuat syirik. Wajtanibut taghut. Kemudian kita sudah jelaskan bahwasanya para nabi itu dakwanya satu, yaitu dakwah tauhid, meskipun syariat-syariat mereka berbeda-beda. Ya, mungkin syariat Nabi Musa, Nabi Isa berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa ahfadi fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita sudah sempat singgung ya tentang tauhid rububiyah. Biasanya pembagian tauhid dibagi oleh para ulama menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini adalah pembagian untuk memudahkan para ulama atau memudahkan para penuntut ilmu atau orang-orang awam agar mengenal tauhid lebih mudah ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali lagi pembagian tauhid ini bukan pembagian yang bid'ah ya, ini adalah pembagian untuk memudahkan saja, dan bagi orang yang terlanjur benci pasti ya akan mengatakan trinitas lah, inilah ya, karena memang di hati mereka penuh kebencian terhadap dakwah salafiyah ini ya. Dalam sebuah syair itu kan dikatakan wa ainur ridho an kulli aibin kalailah. Kalau sudah suka meskipun banyak aib ya tertutupi, tapi wa aina sukhti tubdil al-masawi. Tapi kalau sudah benci ya dicari-cari kesalahannya. Padahal sebagian dari kalangan mereka mengakui bahwasanya tauhid dibagi menjadi 3 itu tidak masalah. Cuma banyak dari kalangan mereka mungkin sekolah mengatakan ini trinitas lah dan yang semisalnya. Tentunya ini adalah sebuah kedustaan ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan syekhuna guru kami Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, salah seorang profesor di bidang akidah, beliau membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya pembagian tauhid ini adalah pembagian yang bid'ah. Di sebuah kitab khusus, kitab yang tersendiri ya, 123 halaman yang dicetak di Mesir ya, dan kerjasama dengan percetakan Saudi dari Ibn Affan dan dari Ibnu Qayyim. Kitabnya berjudul Qaulul Sadid fi raddi ala man ankara taqsim tauhid. Ya, perkataan yang bagus ya. Sadid itu bagus ya. Kalau bisin keras, tapi ini bisin ya. Itu perkataan yang bagus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Bukan syadida ya. Nah, ini harus kita bedakan. Beda, salah baca ya, salah makhraj bahaya ya. Maknanya beda jauh. Kemudian firraddi ya,
membantah halaman angkara kepada siapa saja yang mengingkari taksim at-tauhid. Ya, taksim at-tauhid. Ini ditulis ya untuk membantah mereka. Tapi sudah kita jelaskan bahwasanya pembagian ini bukan bid'ah, dan di surat Al-Fatihah itu sendiri ya ada 3 tauhid ini. Coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ya, itu masuk dalam tauhid asma wa sifat. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah rabbil alamin itu masuk dalam tauhid rububiyah. Maksudnya Allah adalah Rabb semesta alam, yang mengatur semesta alam ini. Ya, tidak boleh ada yang meyakini bahwasanya ada pengatur di semesta alam ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin. Ya, yang menguasai rajanya hari pembalasan. Ya. Menguasai berarti tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini adalah tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu. Ya, hanya kepada Allah kita menyembah. Di situ taqdimu maf'ulun bihi. Ya, taqdim maf'ul bihi. Taqdim maf'ul bihi ini yufidu al-hasr. Ya, mendahulukan maf'ul bihi dari fi'il dan fa'ilnya itu adalah berfaedah untuk pembatasan. Bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa iyyaka nasta'in, dan kita hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tauhid uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kemudian kita minta petunjuk kepada Allah jalan yang benar. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, berdoa termasuk tauhid uluhiyah. Ya, tidak boleh kita memalingkan ibadah dalam bentuk doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu doa agar kita diberikan jalan yang lurus ya, petunjuk hidayah, bukan jalannya orang-orang al-maghdub. Al-maghdub adalah orang-orang Yahudi dan yang menyerupai mereka. Kenapa dimurkai oleh Allah? Karena orang-orang Yahudi memiliki ilmu namun tidak beramal. Ya, mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ya, nabi yang terakhir, akan tapi mereka tidak beriman. Ya, karena nabinya tidak diturunkan dari kalangan mereka. Itulah buta akan nasab. Ya, dia buta atau fanatik nasab. Dia punya ilmunya tapi tidak mau diamalkan. Makanya Allah murka kepada orang-orang Yahudi. Begitu juga jika ada seseorang yang mengaku bahwasanya dirinya berilmu tapi tidak terlihat amalnya, tidak nampak di kesehariannya, malah sebaliknya menjadi orang yang bengis, menjadi orang-orang yang malah membenci dakwah. Ya, sebagaimana ada seseorang yang mungkin bergelar doktor atau profesor, tapi kata-katanya, mulutnya tidak bisa dijaga. Ya. Ngomongnya sembarangan. Maka tidak ada manfaatnya ilmu itu. Allah murka. Ya. Seperti pembesar-pembesar dari kalangan liberal, Syiah, ya. Mereka ada yang bergelar doktor, profesor, tapi tidak ada manfaat ilmu yang ada pada mereka. Karena mereka musuhnya Islam. Ya. Benci sekali terhadap Islam. Allahumma musta'an. Ada meskipun lulusan ini dan itu, ya, tapi tidak bermanfaat sama sekali. Allah murka. Ya, oleh karenanya kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita diamanahkan oleh Allah ilmu, maka kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Ya, bahwasanya asal dari ilmu itu, hakikat ilmu itu adalah rasa takut kita kepada Allah. Ya, semakin orang berilmu harusnya semakin takut. Ya, semakin takut dia berbicara. Ya, semakin takut dia berbicara tanpa dasar. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan al ilmu salah satu asbar. Ya, coba antum cek di kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Bahwasanya ilmu itu ada tingkatan. Man dakhala asyibral awal takabbar. Kalau dia masuk ke tingkatan yang pertama maka dia sombong. Ya, seolah-olah tidak ada yang benar kecuali dia. Ya, baru belajar misalnya belajar tahsin. Ya. Jadi kerjaannya itu ngoreksi imam. Jadi pindah-pindah masjid. Wah, ini imamnya tidak benar. Ini imamnya tidak benar. Karena dia baru belajar, mungkin 1 bulan. Ya, takabbar, sombong. Kemudian waman dakhala asy-syibratsani tawadhu. Kalau dia masuk ke tingkatan yang kedua maka dia tawadhu. Ya, dia tawadhu, ya. Apa? Merendah, ya. Tidak meninggi. Ini sudah bagus, ya. Daripada poin yang pertama, ya, sombong. Kemudian yang ketiga, dan ini tingkatan yang paling tinggi, waman dakhala asy-syibra tsalits alima annahu la ya'lam. Ya, dia mengetahui bahwasanya dia tidak tahu apa-apa karena hakikat ilmu itu kan luas sekali. Kita baru tahu 1, tapi sesungguhnya hakikatnya masih ada ribuan. Oleh karenanya kita harus terus belajar, jangan merasa bahwasanya kita sudah cukup ilmunya, sudah ini, ya. Jangan, ya. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian berbicara tentang agama Allah jika dilakukan tanpa ilmu maka sesat, ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa besar, ya, dosa besar. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ya, sebagaimana orang-orang Nasrani mereka sesat. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Ya, beramal tanpa ilmu itu warisannya orang-orang Nasrani. Makanya umat Islam pertengahan antara mereka, yaitu berilmu baru beramal. Oleh karena Imam Bukhari membuat suatu bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmu dulu baru kita berkata-kata dan beramal. Itulah kehati-hatian kita, ya, yaitu berusaha untuk mengilmui baru kita berkata dan beramal. Tidak sembarangan, ya, karena agama ini adalah agama Allah bukan agama kita. Maka kita harus mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in tingkatan dosa. Ya, tingkatan dosa yang paling tinggi adalah berkata-kata tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini kan besar sekali dosanya. Ya. Jadi kita harus mawas diri, ya. Dan beliau menjelaskan surat Al-A'raf ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, tingkatan dosa itu ada 4, ya, kata Imam Ibnu Qayyim. Ya, paling besarnya adalah antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berkata-kata tentang Allah, tentang agama Allah, tentang syariat Allah tanpa ilmu. Ya. Oleh karena kita harus hati-hati, ya. Jangan mentang-mentang kita sudah punya jenggot, ya, kita sudah penampilan sudah berubah tapi padahal kita belum berilmu. Dan menjawab pertanyaan yang masuk kepada dia. Ya, menjawab dengan seenaknya. Padahal ada mufti itu diatur dalam Islam. Ya, oleh karenanya banyak kitab-kitab para ulama yang mengatur hal tersebut. Ya, bahkan masuk bab usul fikih. Makanya kita tidak boleh sembarangan.
Ya, karena kita suka heran ya, banyak orang-orang yang memaksakan diri. Kemudian setelah itu adalah tingkatan yang berikutnya adalah kesyirikan. Ya, inna syirka la dzulmun adzim. Bahkan Al-Imam Adz-Dzahabi memasukkan dosa syirik ini di kitabnya Al-Kabair, dosa nomor 1 yang terbesar. Ya, karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Orang yang mati di atas kesyirikan maka dia kekal di dalam neraka. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga ya, yang ketiga adalah mengambil hak orang lain. Ya, hubungannya dengan orang. Hubungannya dengan orang, mungkin mencuri, mungkin mendolimi hak orang lain, maka ini dosanya bukan hanya kepada Allah tapi kepada manusia itu sendiri, ya, sesama manusia. Maka cara tobatnya minta ampun kepada Allah, lalu dia harus minta maaf pada manusia yang didolimi. Itu yang ketiga itu. Baru tingkatan yang keempat, al-fawahish. Ya, mungkin zina, ya, minum khamr, dosa-dosa besar. Semua ini adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Cuma ada 4 tingkatan itu. Ya, adapun kita melanggar hak Allah ya dengan melakukan kemaksiatan yang dosanya dosa besar, maka itu masih di bawah tingkatan mengambil hak orang lain. Ya. Tapi meskipun demikian ya, ini semua dosa besar, tidak bisa kita remehkan. Oh ya, kalau begitu saya melakukan dosa zina aja. Allahul musta'an. Waliyadzubillah. Ya, pemahamannya bukan seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada soal yang berikutnya, ma tauhidul ilah. Apa itu tauhidul ilah? Tauhid uluhiyah. Huwa ifraduhu bil ibadah, yaitu kita mengesahkan Allah ya di dalam ibadah. Tidak boleh kita menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sebagaimana orang-orang kafir Quraisy ya. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi rezeki mereka, tapi mereka di dalam ibadah tidak mau menyembah satu-satunya hanya Allah. Mereka masih punya patung-patung, patungnya dibuat sendiri, ya dihias-hias sendiri, ya. Mereka meyakini bahwasanya itulah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan inilah yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keyakinan ini adalah keyakinan yang sangat batil dan sudah dibabat habis di dalam kitab Qawaidul Arba oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Karena pada zaman sekarang ya kesyirikan tentang uluhiyah ini ya ini kesyirikan yang dahsyat sekali. Ya. Bahwasanya sekarang kuburan yang dijadikan tameng, ya wali, ya orang soleh, ya yang sudah mati, pergi jauh-jauh, ya perjalanan jauh, hanya untuk apa? Ziarah wali. Kemudian agar menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Ya. Bahasanya berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku akan mengabulkan doa itu kepada kalian. Dan pengkabulan doa ada 3. Ya, ada 3 pengkabulan doa. Yang pertama cash. Antum minta A, ya dikasih A. Ya meskipun kan proses, ada prosesnya. Bukan berarti antum minta mobil langsung turun mobil dari langit. Ya, tidak seperti itu. Tapi ada prosesnya. Ya, dimudahkan kemudian beli mobil. Lalu yang kedua adalah dipalingkan dari musibah. Ya, seharga apa yang kita minta. Contoh misalnya kita keluar dari rumah untuk kerja. Kita sebelumnya berdoa minta mobil. Kita masih punya motor. Gitu kan. Kita berangkat pagi-pagi, qadarullah ma syafa'al, setelah berhenti di lampu merah, ada kontainer yang nerobos, ya, sehingga kita tertabrak. Alhamdulillah kita terpental dan kita selamat. Dan coba bayangkan, kalau seandainya kita kena, ya mungkin biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan dan yang lain-lain
seharga mobil itu. Maka kita dipalingkan dari musibah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga disimpan di akhirat dan ini yang terbaik. Ya, dan ini yang terbaik sebagai bekal kita ya. Di mana di hari yang tidak ada yang bermanfaat ya, kecuali ya amalan saleh. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada bermanfaat anak dan harta ya, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, hati yang jernih ya, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Lalu ada juga penghalang-penghalang doa sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang ke-10 ya di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, diceritakan bahwasanya ada seorang yang berdoa ya, dan dia sudah terpenuhi ya, untuk dikabulkan doa itu dia sudah terpenuhi, dia dalam perjalanan ya, karena doa dalam perjalanan itu tidak tertolak pas safar itu. Kemudian dia juga keadaannya tidak punya ya, compang-camping ya, ash akbar ya. Kemudian dia apa? Ya muddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke atas. Ya Rob, ya Rob. Kemudian dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Robbi. Wahai Robku, wahai Robku. Ya, wa mat'amuhu haram. Tapi makanan yang dia makan haram. Ya, secara zatnya atau secara cara mencarinya. Secara zatnya misalnya makan daging babi, makan hal-hal yang diharamkan Allah, ya. Misalnya makan anjing atau makan yang lain. Kemudian kalau secara cara mencarinya mungkin dia bekerja dengan cara yang haram, ya, bekerja dengan cara riba, maka hasilnya adalah haram. Bekerja dengan menipu, ya, bekerja dengan memanipulasi, memalsukan, maka hasilnya adalah haram. Kemudian dibuat makan, ya, bahkan dikasihkan anak-anak dan istrinya, maka ini adalah haram hukumnya. Nah, dan sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka layak baginya. Maka kita harus hati-hati sebagai orang tua, apalagi yang laki-laki, kita harus mencari harta yang halal untuk keluarga kita. Karena itu berpengaruh terhadap kehidupan keluarga kita. Betapa banyak ya orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi tapi rumah tangganya tidak bahagia, berujung mungkin perceraian, berujung anaknya pakai narkoba, anaknya nakal, ya karena mungkin hartanya tidak berkah, karena meskipun dia dapat uang satu bulan itu 1 miliar misalnya, tapi hasilnya dari korupsi, menipu uang rakyat, maka ini adalah hal yang haram, ya dosa besar. Maka sebanyak apapun ya, itu bukan ukuran bahagia. Sebanyak apapun harta kita itu bukan ukuran bahagia. Karena kebahagiaan itu ada di dalam hati. Ketenangan itu ada di dalam apa? Di dalam hati. Lalu hadisnya dilanjutkan yaitu wa masyrabu haram, wa masyrabu haram, dan minumannya haram. Ya, meskipun para ulama mengatakan ya makanan itu sudah masuk minuman ya. Minuman itu sudah masuk makanan. Cuma ini dibedakan ya. Mungkin dia juga minum minuman yang haram ya, seperti khamr ya, atau yang lainnya ya, hal-hal yang haram atau yang sejenis khamr, mungkin dalam bentuk sekarang ya, sabu-sabu, narkoba ya, atau lem atau banyaklah ya wasilah-wasilah untuk dia itu muskir ya, mabuk. Kemudian yang berikutnya adalah wamal basu haram, ya bajunya haram. Bajunya haram bisa jadi zatnya haram, misalnya dari kain sutra bagi laki-laki tidak boleh dipakai, ya kecuali darurat untuk pengobatan, itu dikecualikan oleh para ulama. Kemudian misalnya dia pakai pakaian emas misalnya laki-laki, tidak boleh, haram juga.
atau mungkin pakaiannya menjulur ke bawah mata kaki ya, laki-laki ini tidak boleh ya, meskipun ada khilaf di situ ya. Tentunya kalau yang disertai kesombongan ini ijma ulama bahwasanya itu haram ya. Isbal disertai kesombongan itu sepakat para ulama bahwasanya itu adalah haram hukumnya. Yang diselisihkan adalah yang kalau tanpa kesombongan. Adapun kita yang memilih yang lebih hati-hati ya, kita angkat sedikit ya, kemudian kita menjaga hati kita agar tidak sombong ya. Lalu mungkin ada gambar makhluknya, gambar makhluk bernyawanya yang ada di ini, mungkin hal-hal atau ada simbol-simbol kafir misalnya. Maka itu tidak boleh memakai pakaian-pakaian seperti itu. Atau mungkin ketat ya, menampakkan aurat bagi wanita. Ya, bagi laki-laki demikian ya. Sehingga auratnya terbuka, sehingga pakai pakaian celananya di atas, bukan di atas mata kaki tapi di atas lutut. Nah, ini tidak boleh. Ya. Karena aurat sudah dijelaskan dalam Islam ya. Aurat laki-laki adalah dari pusar sampai ke lutut ya. Dia harus ditutup. Ya, meskipun lutut bukan ya di atas lutut lah. Lebih kehati-hatiannya itu lutut ditutup biar tidak gampang tersingkap. Ya, sekarang orang tidak tahu ya. Atau mungkin sudah tahu cuma tidak mau mengamalkan. Kebanyakan ketika misalnya olahraga, ya olahraga dibuka-buka, bahkan di paha itu ya. Itu kan terbuka auratnya, maka itu dosa. Adapun wanita auratnya adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, kecuali telapak tangan dan wajah. Ya. Wajah ada khilaf yang kuat ya antara para ulama bagaimana hukum pakai cadar itu, apakah wajib ataupun sunnah. Ala kulli hal ya, kita hargai pendapat para ulama ya. Bagi yang mengambil itu sunnah ya tafadhol, tidak masalah dan itu kuat dalilnya. Bagi yang mengambil wajib karena kehati-hatian ya, dan ini kalau wajah-wajah yang menfitnah ya, maka lebih baik pakai cadar ya. Yang cantik-cantik misalnya ya, maka lebih baik pakai cadar. Nah, kemudian atau cara mencarinya untuk beli pakaian itu haram, mencuri ya, dan yang lainnya. Fa'anna yustajabula, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan, kata Allah. Makan haram, minum haram, pakaian pun haram. Maka itulah penghalang-penghalang dosa, penghalang-penghalang doa ya. Maksiat juga begitu ya. Terhalangnya doa kita itu mungkin disebabkan oleh maksiat-maksiat yang kita lakukan. Ya, makanan-makanan yang haram yang kita makan, minuman-minuman haram yang kita minum, pakaian-pakaian haram yang kita pakai. Maka kita harus introspeksi diri. Ya. Kan doa ya, seperti doa ya, kita sudah bahas tentang doa. Doa adalah ibadah. Doa ada dua. Doa masalah dan doa ibadah. Kalau doa masalah seperti kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya ighfirni, ya ampunilah aku. Ya Allah, ya Rabbi, urzukni rizqan halala. Ya, berikan aku rezeki yang halal. Itu namanya doa masalah. Kita meminta. Ya, kita meminta apa saja kepada Allah. Ya, karena Allah zat yang maha pemberi, Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki kepada hambanya. Ya, kita minta. Ya. Kita boleh tawasul ya dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan Asmaul Husna. Dan ini adalah tawasul yang syar'i. Ya, misalnya kita ya Razzaq, wahai zat yang memberi rezeki. Ya Ghafurur Rahim, yang maha mengampuni, yang maha penyayang. Ya, urzukni waghfirli warhamni. Ya, berilah hambamu rezeki, ampunilah dosa kami, ya dosaku, kemudian rahmatilah aku, kasihilah aku, ya. Misalnya minta apa? Mungkin belum diberikan keturunan, ya kita minta kepada Allah. Ya, sebagaimana doa Nabi Zakaria ya, Rabbila tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendiri dan engkaulah sebaik-baik yang memberi warisan. Ya, yaitu berilah keturunan kepada kami. Kemudian misalnya dia diberikan sakit, ya kita minta, ya Rabbi
Ya, isfini, berikan hamba-Mu ini kesembuhan. Ya, syifaan la yughadiru saqama, syifaan yang tidak meninggalkan bekas ya, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan tawasul yang syar'i. Kemudian doa ibadah. Doa ibadah, setiap ibadah yang kita lakukan itu doa. Kita sholat itu doa. Ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu doa. Ya, puasa itu doa. Ya. Adapun doa masalah ya doa-doa seperti kita panjatkan tadi. Kemudian wadzabh, wadzabhi yaitu menyembelih ya. Menyembelih di dalam syariat ada dua hal ya. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Menyembelih bisa seketika Idul Adha, itu kan disyariatkan kita untuk menyembelih. Dan itu pun terbatas pada 4 hewan. Ya, sapi, kerbau, onta, dan kambing. Tidak boleh selain itu, meskipun mahal harganya, misalnya kuda. Nah, itu tidak akan diterima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan itu tertolak. Kemudian menyembelih ketika akikah, ya. Bagi laki-laki 1 kambing, bagi wanita 2 bagi wanita 1 kambing, bagi laki-laki 2 kambing. Ya, entah jantan atau betina boleh. Ya, boleh. Dikatakan para ulama boleh. Maka itulah yang ada di dalam syariat. Kemudian ada juga mungkin menyembelih ketika memuliakan tamu, ketika ada acara-acara misalnya yang mubah lah, acara-acara yang mubah, ya itu tidak dipermasalahkan. Asalkan semua yang kita lakukan itu penyembelihannya dilakukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk sesajian-sesajian yang sebagaimana dilakukan ya atas nama adat, tapi mereka melakukan kesyirikan, syirkul akbar. Ya, menyembelih kemudian dipersembahkan kepada selain Allah, diantar ke laut, kemudian diantar ke pohon-pohon ya agar aman, agar tidak ada kecelakaan, agar ikannya tambah banyak. Ini adalah perbuatan syirik dan itu adalah syirkul akbar, syirik besar yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini harus perhatikan turunnya bencana. Salah satu penyebabnya adalah hal ini. Ya, orang-orang banyak berbuat syirik sehingga Allah murka, Allah turunkan adabnya. Waliyatubillah. Kemudian yang ketiga wan nadhar, ya. Wan nadhar, ya, ya nadhar ada nadhar taat, ada nadhar maksiat. Kalau nadhar taat harus dipenuhi, ya. Meskipun nadhar ini tidak dianjurkan karena terkesan pelit. Misalnya saya kalau sudah jadi ini ya sudah kerja di sini saya baru sedekah. Saya sedekah 100.000. Jadi terkesan pelit. Jadi kalau sudah tidak diterima misalnya tidak sedekah dia. Nah itu. Ya meskipun jika dia nazarnya untuk ketaatan maka ya harus dipenuhi ya. Misalnya ya itu tadi nazar untuk sedekah, nazar untuk puasa, nazar untuk ini. Tapi kalau nazar dalam rangka maksiat maka haram untuk dipenuhi dan dia dosa harus membayar kafarat. Ya, harus membayar kafarat. Misalnya dia nadar, nanti kalau saya sudah hafiz 30 juz, saya akan apa namanya? Beli khamar, mabuk misalnya. Itu tidak boleh. Ya, haram. Ya, dan dia harus membayar kafarat. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilahmu, Tuhanmu itu ya satu. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Ar-Rahman Ar-Rahim, itu Rob semesta alam, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi dan masih banyak lagi ya contoh tauhid uluhiyah ya. Istighosah harus kepada Allah saja, tidak boleh kepada selain Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, dan dakwah tauhid. Ya, tauhid uluhiyah. Yang pertama kali kita dakwahkan kepada umat. Karena agar umat terlepas, terhindar dari berbagai macam kesyirikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengutus ya Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwahkan tauhid. Baru nanti setelah mereka menerima, baru sholat.
ya, kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah prioritas dakwah kita, ya. Oleh karena Syekh Albani menulis sebuah kitab At-Tauhidu Awalan ya Du'atul Islam. Ya, tauhid dahulu wahai para dai. Ya, tauhid, tauhid dan tauhid. Ya, meskipun tauhid ya didakwakan tidak harus pakai kitab tauhid, ya bisa pakai kitab yang lain, tapi tauhid harus tetap ditancapkan di dalam jiwa-jiwa kaum muslimin sehingga aktivitas yang mereka lakukan, amalan-amalan yang mereka lakukan didasari dengan tauhid, ya. Tidak sembarangan sehingga amalan itu berbobot dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tadi ya tentang diutusnya Mu'ad bin Jabal ke Yaman itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Eh, Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Yang salah datang dari kami dan dari syaitan. Adapun yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha benar dan Allah tidak pernah salah dan terlepas dari segala macam kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.